Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan dan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis PowerPoint Interaktif terhadap Pemahaman Slow Learner. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Khairul Anisah, NIM 18133000261 dari kelas 6 PGSD A2 Unisnu Jepara dengan alamat email anisakhairul.com@gmail.com. Nah, di sini saya membuat artikel disusun untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pendidikan inklusi dengan Ibu dosen Hamidatul Rohmah SPSI MPD. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan abstraknya. Media pembelajar PowerPoint interaktif ini layak digunakan sebagai alternatif media pembelajaran karena di dalam pengembangan media tersebut dapat membuat siswa menjadi lebih aktif, berpikir kritis, fokus pada proses pembelajaran, dan juga menumbuhkan rasa senang dalam belajarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menumbuhkan dan mengetahui hasil pemahaman anak slow learner. Nah, metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian ini diterapkan khususnya pada anak slow learner yang berjumlah 2 anak. Pada rancangan penelitian ini diawali dengan pemberian pretest, kemudian ditindaklanjuti dengan post-test untuk melihat apakah ada pengaruh dalam pemahaman anak slow learner dari sebelum dan sesudah anak diberikan perlakuan tersebut. Nah, dengan uji rumus Wilcoxon untuk memperoleh pemahaman anak slow learner terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan media PowerPoint interaktif. Nah, untuk kata kuncinya yaitu media pembelajaran, PowerPoint interaktif, dan anak slow learner. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluannya. Pendidikan adalah hal terpenting bagi setiap negara untuk dapat berkembang pesat. Negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertamanya. Karena dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara tersebut akan dapat tergantikan menjadi kesejahteraan. Nah, media pembelajaran adalah suatu alat bantu atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau suatu ide, gagasan, dan pendapat sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada penerima yaitu siswa. Oleh karena itu, adanya media pembelajaran PowerPoint interaktif ini sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dari media tersebut siswa dapat lebih memahami materi secara mendalam melalui gambar atau video yang telah disajikan dalam media. Nah, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maria Resti Andriani dan Wahyudi pada tahun 2016 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran PowerPoint Interaktif melalui pendekatan saintifik untuk pembelajaran tematik integratif siswa kelas 2 SDN Bergas Kidul 03 Kabupaten Semarang. Nah, hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa media pembelajaran PowerPoint interaktif ini layak digunakan sebagai alternatif media pembelajaran. Karena di dalamnya itu pengembangan media tersebut dapat membuat siswa menjadi lebih aktif, berpikir kritis, fokus pada proses pembelajaran, dan juga menumbuhkan rasa senang dalam belajarnya. Menurut Ari Melatin Ikan Puspita DKK 2020. Nah, anak slow learner ini merupakan anak yang mengalami lamban belajar, lamban terampil, lamban memahami suatu informasi yang diperoleh atau ditangkapnya. Akibat kekurangannya ini seringkali keluarga terlebih orang tua menganggapnya anak tersebut tidak memiliki kelebihan. Menurut Krisna Indah Maheni 2017. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ini akan mencoba melakukan penelitian untuk melihat pengaruh media pembelajaran berbasis
PowerPoint interaktif ini terhadap pemahaman anak slow learner. Nah, melalui pembelajaran PowerPoint interaktif ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas belajar untuk merangsang pemahaman anak slow learner yang berpengaruh dengan hasil belajar anak slow learner. Penelitian ini berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis PowerPoint Interaktif Terhadap Pemahaman Anak Slow Learner. Nah, untuk metode penelitiannya, model penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Nah, penelitian ini diterapkan khususnya pada anak slow learner yang berjumlah 2 anak tadi. Pada rancangan penelitian ini diawali dengan pemberian pretest, kemudian anak diberi post-test. Nah, untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan tes tertulis. Nah, sedangkan untuk analisis datanya menggunakan uji formula Wilcoxon untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil pemahaman anak slow learner dari sebelum dan sesudah diterapkannya media PowerPoint interaktif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Nah, di samping ini ada tabel 1, yaitu nilai hasil pemahaman anak slow learner. Silakan dipahami. Sudah ada pada tabel di samping. Nah, tadi kita sudah melihat tabel di samping ya. Nah, itu saya akan menjelaskan tabel itu. Berdasarkan tabel 1, data yang didapat dari hasil pemahaman anak slow learner, yaitu anak slow learner yang memperoleh nilai 91 sampai 100 pada pretest tidak ada atau 0%, sedangkan pada post-test sebanyak 1 anak slow learner atau 25%. Nah, untuk anak slow learner yang memperoleh nilai 81 sampai 90 ini pada pretestnya tidak ada 0%, sedangkan post-testnya ada 2 anak yaitu 50%. Nah, anak slow learner yang memperoleh nilai 71 sampai 80 ini pada pretestnya tidak ada atau 0%, sedangkan pada post-testnya ada 1 yaitu 25%. Untuk anak slow learner yang memperoleh nilai 60 sampai 70, pretestnya ada 1 anak yaitu mendapatkan 25%, sedangkan pada post-testnya tidak ada atau 0%. Nah, untuk anak slow learner yang memperoleh nilai dari 0 sampai 51 pada pretestnya ada 1 anak yaitu senilai 25%, sedangkan pada post-testnya tidak ada atau 0%. Nah, kemudian hasil uji formula Wilcoxon ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut. Nah, sekarang adalah kita lihat gambar di samping, ada tabel 2 hasil uji Wilcoxon. Nah, silahkan dipahami. Apakah sudah paham? Untuk kelanjutannya, berdasarkan tabel 2 tadi, hasil uji coba Wilcoxon diperoleh nilai 715 lebih kecil dari 0,05. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan antara hasil belajar sebelum atau bisa disebut pretest dan sesudah atau post-test menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif. Nah, di selanjutnya yaitu pembahasan. Penggunaan media pembelajaran PowerPoint interaktif ini akan mempengaruhi pemahaman anak slow learner. Nah, terlihat bahwa nilai keterlambatan belajar anak sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran yang berbeda atau pada nilai pretest dan post-test. Untuk pretest dan post-testnya itu sengaja dilakukan 2 kali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Setelah menggunakan media PowerPoint interaktif untuk belajar, terlihat bahwa anak slow learner ini digunakan sebagai uji coba lapangan untuk meningkatkan pemahaman anak slow learner.
Kemudian setelah menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif, saya menemukan bahwa anak-anak yang slow learner ini tertarik dengan media PowerPoint interaktif itu karena media pembelajarannya berisi gambar-gambar nyata dan ada juga videonya untuk membuat siswa belajar lebih banyak tentang materi yang terdapat dalam media pembelajaran, dalam media PowerPoint interaktif itu. Nah, anak-anak slow learner ini akan merasa tidak bingung dan lebih bersemangat ketika mengikuti proses belajar mengajar. Nah, kemudian dari pendapat guru tersebut, adanya media pembelajaran PowerPoint interaktif ini lebih membantu guru karena guru lebih menjadi hemat biaya, hanya membutuhkan bantuan laptop dan LCD proyektor. Untuk kesimpulan, nah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran PowerPoint interaktif yang memuat pembelajaran tematik ada di kelas 2, tema 6 yaitu merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 tumbuhan di sekitarku. Nah, untuk media PowerPoint interaktif ini efektif digunakan untuk meningkatkan pemahaman anak, slow learner, dan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan media PowerPoint interaktif ini. Nah, melalui hasil tes sebelum perlakuan dan setelah perlakuan atau pretest dan post-test, ini kita dapat melihat peningkatan pemahaman anak slow learner. Nah, melalui media PowerPoint interaktif ini anak slow learner dapat berpartisipasi dalam belajar mengajar, dalam kegiatan belajar mengajar lebih aktif. Nah, karena mereka akan fokus pada materi yang ada di media dan anak-anak yang slow learner ini perlahan akan dapat lebih memahami materi dan pengetahuan tentang teknologi yang berbasis komputer ini akan meningkat. Nah, untuk di samping ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih telah menyaksikan hasil pemaparan saya atau penjelasan saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.